Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana Nova. Saya ingin menjelaskan tentang jawaban nomor 4 dari UAS SQL. Itu nomor 4 tuh buat dan jelaskan bagaimana mengkoneksikan database dari PHP ke Oracle. Nah, jadi langkah awalnya itu kita buka dulu file. Lalu setelah itu kita cari action-nya di divisi sesuai komputer. Lalu kita cari action, lalu kita ke bagian kita cari konfigurasi PHP-nya. Nah, lalu di sini kita cari konfigurasi PHP-nya, kita klik open, lalu kita Ctrl F, kita cari OSI 8 versi biar nanti kita bisa mengungsikan OSI ke PHP. Ini. Nah, caranya itu kita gituin OSI ke versi terbaru. Nah, ini dari 9 ini awalnya kan tadi titik 2 titik koma kita hapus di OSI 8 19, lalu habis itu kita Ctrl Save, lalu kita X. Habis itu kita ke bagian terus kita ke browser, kita ke Chrome, kita langsung download C8-nya di Oracle Instant Client. Kita klik, kita pilih yang paling atas, lalu habis itu kita klik untuk for Windows. Habis itu kita cari untuk versi yang terbaru, boleh yang terbaru, boleh yang 19. Terus kita klik, terus aku downloadnya yang di basic package. Nah, di sini karena aku udah download, jadi aku langsung di ekstrak di bagian ini. Aku ekstrak, terus aku masukin ke bagian ini, bagian action. Aku taruh di sini. Nah, di sini aku taruh di sini. Lalu habis itu kita cek OCI yang dalam komputer ini apakah udah versi terbarunya. Itu kita buka dulu actionnya, terus kita start. Terus kita pencet admin. Nah, kita lihat dulu PHP-nya apakah OCI-nya udah terbaru. Kita Ctrl F, kita cari OCI 8. Nah, ternyata versinya sudah terbaru. Berarti OCI sudah koneksikan dengan versi yang terbaru. Ini lalu setelah itu kita ke control panel, kita cari control panel, kita ke security, allow access. Jadi setelah kita tahu sudah terhubung, kita ke sana, terus kita setting variable, kita pencet pad, terus kita edit. Dan sini tadi aku udah masukin. Jadi nanti aku masukin instant client ini ke dalam pad ini. Tadinya itu dia nggak ada, kita delete dulu. Terus nanti kalau mau itu kita new, habis new, tulis apa yang tadi 21, install sesuai data yang ini. Ini sesuai data yang ini. Yang tadi kita ekstrak. Data yang ini. Nah, ini. Kita namanya ini aja. Ini kan dan satu, terus aku save, klik aja oke. Di sini udah ke save di sini. Kita okein. Terus habis itu kita yang tadi itu langsung kita ekstrak. Jadi kan kita data ini kan, kita klik dulu,
Nah, di sini ada OCDL kan. Terus kita copy. Nah, kita masukin ke Exim. Kita masukin ke Exim. bin, karena aku pakai Exim bin, jadi aku ketik sini. Oke. So, karena aku udah masukin, jadi OCDL udah masuk. Nah, ini udah ada di Exim. Lalu habis itu masukin ke Exim, ke bin, lalu habis itu aku buat, karena ini udah ke aku buka ke XCL-nya, aku bikin database yang namanya pendaftaran siswa. Nah, di sini aku udah bikin. Lalu di sini aku mau propertize. Nah, di sini tuh aku pakai nama pendaftaran siswa. Lalu username itu sistem, passwordnya itu admin. Nah, ini tuh berguna banget buat nanti hubungin ke PHP-nya, ke SQL-nya. Ini data-datanya. Nah, itu hostname itu localhost, passwordnya 1521, ini sesuai sama komputer. Lalu aku konekin, ini statusnya connect. Habis itu aku bikin creatable-nya kayak gini. Jadi aku mau isinya itu ada ID. Ya, ID-nya itu dia akan selalu kayak generate, itu akan selalu kayak itu baru sebagai primary key. Oke, itu aku pakai namanya itu Sarcar Ahmad. Sarcar juga maksimalnya itu 255. Lalu ada jenis kelamin, agama, dan sekolah asal. Nah, terus setelah aku create, nanti aku pindahin dulu file folder yang sudah dibuat atau dimodifikasi terlebih dahulu ke lokasi folder. Jadi aku tuh udah buat modifikasi yang dari Oracle PHP-nya itu ke GL. Nah, di sini tuh datanya ada di sini. Nah, docs. Aku cari di pendaftaran siswa, aku simpan di sini, lalu buka di bagian visual code. Nanti kayak gini. Ini PHP-nya. Di sini tuh aku buat konfigurasi PHP-nya biar koneksiin ke database Oracle-nya itu aku pakai usernya tadi itu sistem, passwordnya itu admin, terus hostnya itu localhost. Exen ini kayak adalah service nama atau SSD dari database Oracle yang tadi aku jelasin. Dari sini, dari sini, lalu habis itu so konfigurasinya itu adalah patch connect. Nah, jadi nanti kalau ininya nggak connect, itu nanti akan tulisannya tuh ada gagal terhubung ke database Oracle. Kita cari ke Chrome dulu. Nah, di sini kalau ini nggak ada tulisan yang tadi saya sebutin, gagal terhubung ke koneksi Oracle, berarti ini udah ke connect dari PHP ke Oracle. Nah, terus karena udah connect, jadi aku lanjut ke Nah, jadi di sini aku menggunakan OCI. Jadi MySQL-nya itu diubah menjadi OCI, fungsinya agar dapat terhubung ke Oracle SQL. OCI. Nah, di sini tuh, oke, aku langsung
ke bagian itu ke indeks PHP untuk tampilan awalnya. Lalu tidak ada yang perlu dimodifikasikan. Ini aku sudah dapat itu modifikasi dari data HP ke Oracle karena sesuai. Lalu habis itu aku ke data ke list siswa. Nah di sini tuh untuk menampilkan data siswanya. Nah di sini tuh aku buat untuk include config. Sorry. Nah ini untuk config itu dia kayak garis ini menggunakan perintah include itu untuk menyertakan file config PHP berisikan konfigurasi connect Oracle dengan cara ini variabel seperti yang code ini itu bisa terhubung. Nah mungkin dibuka untuk tersedia, lalu habis itu aku ke select form. Nah, itu untuk kayak memunculkan tabel dari calon siswanya. Lalu habis itu teori partial count. Terus habis itu nah di sini itu kayak untuk mempersiapkan pernyataan SQL di mana parameter pertama itu dan parameter kedua dan string SQL. Lalu habis itu kita buat file ini untuk perulangan dari echo siswa ini. Nanti data siswanya masuk ke sini. Kita akan grouping. Nah di dalam log ini setiap atribut siswa itu terdiri dari ada ID-nya, nama, alamat, ini ID-nya itu dia akan memunculkan angka-angka unik, dia nggak bakal ada yang sama. Terus habis itu kita bisa melakukan edit ataupun publish dalam website PHP-nya. Lalu habis itu from daftar. Nah di sini aku mau ini formulir untuk daftarnya. Di sini aku pakai HTML. HTML-nya ini bentuknya kayak gini. Ini pada di bawah ini kami melakukan perubahan pada gender tambah. Dia udah dimodifikasi ke formulir daftarnya. Nah ini tuh kayak di bagian ini seperti ini. Aku ganti di bagian gender option. Terus setelah kita buat yang formulir, aku ganti ke proses pendaftaran. Ini biar nanti dia ke websitenya jelas. Lalu nah di file ini aku pakai yang input konfig PHP sama kayak yang tadi yang awal. Aku
kayak insert if. Nah, ini if insert daftar. Nah, ini untuk mengecek apakah daftar sudah diklik atau belum. Kita akan mengambil data dari formulir. Ada namanya itu dengan post nama, nanti nama yang nanti kita itu akan muncul di sini itu ulang, lalu kita akan membuat query-nya. Nanti ya skillnya itu akan otomatis ke insert itu memasukkan ke dalam siswa, yang dimana nanti ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Nah, valuesnya itu sesuai sama nama kita yang nanti kita masukin nama, agama, dan sekolah. Nah, terus habis itu apakah query simpan berhasil. Nah, nanti kalau nanti kita memasukkan dan itu berhasil, nanti dia kan kalau berhasil alih ke halaman ini status sukses. Tapi kalau gagal dia akan nulis status gagal, larang. Nah, lalu setelah itu keempat ke from edit, lalu kita ke from edit. Jadi dalam data itu, nah, jadi kita mau buat lagi untuk formulir editnya itu kita include masukin ke konfigurasi PHP yang tadi, HTML. HP-nya jika tidak ada ID di query string, if location get ID terus vendor lokasi itu di list sebuah HP, jadi nanti lokasinya ke list ini. Lalu habis itu kita ambil ID query string, ID sama dengan get ID, lalu buat query, ambil data dari database, lalu habis itu select from, nanti akan ambilin ke calon siswa yang dimana ID sama dengan ID yang baru dimasukin. Lalu habis itu kayak query-nya OCPEX itu sama yang kayak tadi. Nah, terus habis itu nah kelima itu proses. Nah, ini kita masuk ke proses edit. Dari kita buat formulir edit, lalu kita ya, ini buat include-nya. Terus ini tuh kayak ambil datanya itu dari kalau kita mau nge-create ini, lalu itu buat query update dengan ini SQL yang isinya itu nanti update. Jadi update itu kayak mengubah kalau siswa, kalau kita nanti ubah di bagian edit, kalau untuk set nama dengan nama yang tadi di file kita baru mau ubah, kalau kita sama apa yang kita mau ubah. Nah, semuanya gimana ID sama dengan ini prosesnya. Habis itu apakah nanti dia berhasil, nanti jika berhasil dia akan ke lokasi list PHP. Kalau enggak dia gagal minat juga. Jadi nanti nggak bakal bisa berubah karena gagal. Kalau enggak, kalau itu lain tes dilarang. Terus setelah itu kita ke proses pendaftarannya itu kayak gimana. Yang terakhir itu ada hapus PHP. Kita ada formulir HP. Di selanjutnya ada formulir untuk hapus. Kalau hapus ini itu adalah kalau nanti kita SQL-nya tuh namanya itu delete, menghapus dari tabel calon siswanya di mana ID. Lalu itu adalah ini kayak apakah query hapus berhasil. Nah, kalau berhasil tuh lokasinya akan pindah ke list siswa secara otomatis. Kalau enggak dia gagal menghapus. Kalau alasannya ini formulir hapus dibuat, terus setelah itu kita akan masuk ke bagian bagian CSS-nya tuh kayak gini. Untuk edit di bagian CSS itu bentuk
buat untuk Excel udah nyalain. Tahu nggak? Index. Nah, terus nanti tampilannya tuh kayak gini. Tampilannya itu datanya kayak gini. Jadi itu pakai indeks. Oke. Lalu kita ke menunya itu ada daftar baru. Nah, di sini aku gituin nama. Adalah Cika. Alamatnya itu adalah Jakarta. Jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Sekolahnya itu ada di SMP 12. Tapi datanya itu ke pendaftaran siswa baru terdaftar. Kita lihat di bagian pendaftarnya. Nanti dia secara otomatis itu Cika. Kalau nanti kita mau edit untuk form editnya, kita mau editnya sisanya sekolahnya ternyata bukan di 13 tapi di 24 ya, lebih depan, secara otomatis dia akan ubah. Terus secara otomatis data yang dari K itu udah terhapus di dalam database ini. Nah, kalau melihat ini kita bisa melihat di bagian